Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Aridia Caesar. Setelah sebelumnya saya bahas tentang alasan kenapa teman-teman kuliah ke luar negeri, saya akan bahas tentang how atau bagaimana atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman sebelum memutuskan untuk kuliah ke luar negeri. Jadi kemarin itu saya bahas tentang why, tentang alasan. Karena menurut saya alasan itu penting. Sebelum memutuskan melangkah lebih jauh, teman-teman harus paham dulu alasannya apa, kenapa harus kuliah ke luar negeri. Nah, setelah ketemu alasannya, oke, saya harus kuliah ke luar negeri. Kemudian yang perlu dijawab adalah how, bagaimana caranya. Nah, saya mau masuk ke bagian how itu. Yang pertama, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah teman-teman akan membiayai kuliah teman-teman sendiri atau mencari beasiswa untuk membiayainya. Oke. Mungkin banyak ya di antara kita yang ketika mendengar orang kuliah ke luar negeri itu otomatis pasti dia dapat beasiswa. Tapi tunggu dulu, banyak juga loh teman-teman kita yang kuliah ke luar negeri tanpa mendapatkan beasiswa. Saya banyak beberapa punya teman begitu yang kuliah ke luar negeri ya dengan biaya sendiri. Baik di Malaysia misalnya, di Inggris atau di negara-negara lain yang memang tidak mendapatkan beasiswa, dan that's fine gitu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh juga, teman-teman harus mempertimbangkan ini juga. Apakah teman-teman mau memilih jalur beasiswa atau jalur self-funded, atau membiayai diri sendiri untuk kuliah ke luar negeri. Nah, beberapa pertimbangan yang mungkin perlu kita pikirkan berkaitan dengan beasiswa atau self-funded adalah yang pertama, tentang dana. Ya, jadi ya pasti ya, orang yang dapat beasiswa mostly dia akan mendapatkan dana sehingga dia tidak perlu menanggung biaya perkuliahannya. Atau ini macam-macam ya, beasiswa itu ada yang full, ada yang sebagian. Yang full itu mungkin semua komponen pembiayaan dari mulai SPP, mulai dana hidup bulanan, mulai transportasi ditanggung oleh pemberi beasiswa. Tapi ada juga teman-teman yang dapat beasiswa dananya sebagian, misalnya hanya SPP-nya aja. Transportasi dan visa misalnya ditanggung oleh kita, itu ada juga. Tapi setidaknya ada aspek atau setidaknya ada komponen yang ditanggung oleh pemberi beasiswa. Setidaknya kita diringankan lah dengan itu. Setelah kuliah kita ditanggung oleh pemberi beasiswa, pasti ada beberapa konsekuensi-konsekuensi yang harus kita ikuti. Misalnya, kita harus menjaga performa kita selama kuliah. Misalnya gitu. Itu salah satu konsekuensi dari pemberi beasiswa agar kita patuhi gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga performa dan lulus tepat waktu gitu ya. Sesuai dengan misalnya ada batas minimum IPK yang harus dipenuhi. Itu jadi jadi satu hal yang perlu dipertimbangkan sebagai sebuah konsekuensi buat teman-teman yang mau memilih jalur beasiswa. Itu dalam prosesnya ya, dalam proses kuliah. Ada juga yang setelah kuliah beres, mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penerima beasiswa, misalnya kembali ke Indonesia, misalnya gitu. Atau harus mengabdi di satu institusi tertentu, misalnya seperti itu. Sehingga itu sebagai timbal balik atas apa yang sudah pemberi beasiswa berikan. Nah, kita sebagai yang diberi beasiswa harus mengembalikan kembali dalam bentuk hal lainnya, misalnya kontribusi kah, gitu ya, atau jasa, dan lain sebagainya. Itu beasiswa. Nah, self-funded gimana? Self-funded tentu kebalikannya. Self-funded tentu harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa membiayai kuliahnya sampai beres. Macam-macam, ada yang memang sudah nabung duluan, ada yang biaya dari orang tua, atau ada yang kerja. Memang sengaja misalnya kerja di negara tertentu, terus kemudian kuliah di sana, tapi sambil kerja. Ya, itu juga menurut saya masuk ke self-funded gitu ya, karena tidak mendapatkan beasiswa. Tapi self-funded mungkin tidak terikat oleh beberapa konsekuensi-konsekuensi yang tadi saya jelaskan ya. Self-funded mungkin tidak perlu memikirkan, oh saya harus selesai tepat waktu, misalkan S2-nya saya harus beres 2 tahun, misalnya gitu. Atau, oh saya harus IP-nya setiap semester minimal 3, misalnya gitu. Mereka mungkin tidak terikat dengan konsekuensi-konsekuensi itu gitu ya. Tapi ya itu tadi, mereka harus bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, itu beberapa pertimbangan yang mungkin perlu untuk teman-teman pikirkan kembali. Dan menurut saya tidak perlu takut kalau misalkan teman-teman mau benar-benar kuliah
ke luar negeri dengan biaya sendiri. Karena saya punya beberapa teman kok yang memang kuliahnya dengan biaya sendiri gitu. Dan itu bukan satu hal yang tabu. Gitu ya. Dan buat teman-teman yang memang sudah memutuskan untuk membiayai kuliahnya sendiri, ya tidak apa-apa juga gitu ya. Nanti mungkin di sana akan menemukan banyak atau mungkin sebagian besar orang Indonesia yang kuliah ke luar negeri akan dapat beasiswa. Dan menurut saya semuanya bisa berteman kok. Biasanya memang ada beberapa perbedaan, tapi menjadi kecil ketika kita tidak memandang itu semua sebagai satu hal yang besar gitu loh. Sehingga silakan teman-teman yang pakai jalur beasiswa ya kan, tinggal tekuni saja prosesnya, konsekuensinya dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang juga mengambil jalur self funded, ya monggo silahkan gitu ya. Dengan mungkin katakanlah kebebasannya gitu ya, proses yang dijalaninya, dan it's fine. Semuanya menurut saya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu kuliah ke luar negeri dan mendapatkan ilmu yang mungkin ke depan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri kita ataupun juga buat negara atau bangsa kita. Saya pikir itu teman-teman, semoga bisa menjadi satu bahan pertimbangan sebelum teman-teman melangkah lebih jauh. Apakah akan mengambil jalur beasiswa atau akan mengambil jalur self-funded. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.